keluar. Ini kan harus stay at home karena ada virus COVID-19. Ais, tapi nggak seru di rumah aja, Bun. Kalau biar seru, gimana kalau Bunda cerita lagi biar kakak betah di rumah? Boleh, Bun. Kalau mau, duduknya yang bagus dong dekat Bunda sini. Teman-teman, kakak Arkan ini mau minta keluar, tapi kan tidak boleh karena harus stay at home, ada virus COVID-19. Teman-teman juga jangan keluyuran ya. Oke, mending dengerin ceritanya Bunda lagi. Bunda Erni dan kakak Arkan juga mau cerita ke teman-teman. Sekarang kayaknya kita mau cerita soal cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Barat. Oke, judulnya apa Kak? Malin Kundang. Malin Kundang. Ya, judulnya Malin Kundang. Teman-teman pasti tahu kan cerita Malin Kundang? Pasti sudah banyak yang dengar, tapi tidak apa-apa. Kita urai lagi, siapa tahu masih ada yang belum pernah dengar atau sudah ada yang lupa. Tapi sebelum Bunda cerita, jangan lupa Like, di komen, dan di subscribe, serta bunyikan tombol loncengnya ya. Oke, langsung saja. Sekarang Bunda Erni mau cerita ya teman-teman. Malin Kundang. Alkisah, pada zaman dahulu hidup seorang janda beserta anak laki-lakinya. Ya, janda berarti tidak punya suami ya. Dia hidup di daerah pesisir pantai teman-teman. Pesisir pantai itu berarti di sana dekat laut. Kemungkinan dan sebagian besar semuanya penduduk situ bermata pencaharian sebagai nelayan mencari ikan. Nah, anaknya itu bernama Malin Kundang. Si Malin ini kecilnya seperti kakak Arkan ini, dia pintar, sayang sama bundanya, rajin membantu pekerjaan rumah bundanya. Dan bundanya jadinya sayang juga sama si Malin. Saking sayangnya bundanya tidak mau kalau Malin pergi jauh-jauh dari bundanya itu. Nah, setelah beberapa tahun nih, Malin tumbuh menjadi seorang remaja yang ganteng, yang gagah. Nah, dia itu pingin merantau, pergi untuk mencari uang, bekerja, biar ibunya bisa punya rumah yang bagus, bisa beli baju yang bagus. Karena memang kehidupannya Malin Kundang beserta ibunya ini memang kurang mampu teman-teman. Jadi ibunya punya rumah kecil, punya rumah jelek, punya baju juga begitu-begitu aja. Nah, dibilang orang miskin. Nah, ibunya Malin Kundang itu nggak bolehin nih sebenarnya Malin Kundang pergi Kak. Karena apa? Ibunya pasti bakalan rindu sama anaknya, sama si Malin itu. Tapi teman-teman, akhirnya si Malin memberi pengertian kepada ibunya. Akhirnya ibunya menyetujuinya walaupun dengan berat hati. Nah, Malin pun pergi keluar daerah untuk bekerja, merantau namanya. Di sana setelah bertahun-tahun Malin bekerja, akhirnya Malin bertemu dengan anaknya seorang bangsawan, anaknya saudagar kaya. Itu seorang perempuan yang cantik Kak. Nah, Malin suka tuh. Akhirnya Malin mau menikah dengan perempuan itu. Tetapi si Malin ini berbohong Kak. Ya, nggak boleh teman-teman berbohong. Malin berbohong apa? Malin berbohong karena dia malu jika bercerita nanti, oh ibuku itu orang miskin. Dia malu teman-teman. Dia itu berbohong kepada keluarganya perempuan kaya tadi itu, kalau bilangnya ibunya itu orang yang kaya juga. Tadi dia ada keluarga Kak, dari keluarga kaya. Boleh nggak berbohong Kak? Boleh nggak teman-teman berbohong? Iya, tidak boleh berbohong. Walaupun sedikit, walaupun kecil, tidak boleh berbohong karena itu tidak baik dan berdosa ya. Terus si Malin itu menikah nih dengan perempuan tadi. Nah, perempuannya itu kepingin juga nih melihat atau kenal dengan ibunya si Malin. Akhirnya Malin mengajak istrinya yang orang kaya itu pergi ke desanya. Tetapi di situ
Malin sudah berubah nih Kak. Yang tadinya bajunya jelek karena dia menikah dengan orang kaya, sudah jadi kayak pangeran gitu dia. Jadi orang bajunya bagus, badannya tegap, pokoknya ganteng Malin sekarang. Nah, sesampainya di pesisir pantai kampungnya Malin itu. Nah, orang-orang itu pada teriak-teriak, ada yang datang ke rumahnya ibunya si Malin. Nah, ibunya si Malin dikasih tahu, Bu, itu anakmu si Malin datang. Kayaknya dia sudah menikah dengan anak saudagar kaya dari kampung sebelah. Dia bilang gitu. Terus ibunya, weh, anakku si Malin datang. Pasti senang lah ibunya, ya kan? Karena sudah lama teman-teman tidak bertemu. Ibu itu pasti rindu dengan anaknya, ya kan? Nah, ibunya itu langsung nih, dia pakai baju sebagus mungkin yang dia punya. Akhirnya dia langsung berlari tertatih-tatih karena ibunya sudah tua ya. Dia datang ke pesisir pantai untuk melihat kapalnya Malin yang baru berlabuh, baru bersandar. Nah, di situ banyak juga tetangga-tetangganya Malin juga, semua pada lihat Malin tuh pada lihat senang. Malin, terutama ibunya si Malin. Dia langsung, Malin, lihat Malin nih, dia langsung memeluk tubuh si Malin. Nah, habis memeluk dia bilang gini, Malin anakku, ini ibu nak, ibu rindu sekali dengan Malin. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Nah, Malin itu malu kalau ibunya seperti ini. Ibunya orangnya orang susah, orang miskin, bajunya jelek, mukanya tua. Aduh, pokoknya Malin ini malu sama istrinya yang anak orang kaya. Lalu apa yang dilakukan Malin teman-teman? Dia mendorong ibunya. Coba, dia dorong ibunya yang tua itu sampai tersungkur di pasir pantai. Nah, kasihan kan ibunya? Ibunya kaget di situ. Tetangga-tetangganya semua kaget. Nah, Malin itu bilang teman-teman, dia bilang, Kak, kamu siapa wahai wanita tua? Dia bilang gitu. Aku tidak punya ibu macam kamu. Aku tidak punya ibu seperti kamu, miskin seperti kamu. Nah, ibunya di situ sakit hatinya, tetapi ibunya masih berusaha sabar teman-teman. Dia berusaha sabar bilang, Malin, aku ini ibumu nak, ibu yang melahirkanmu. Nah, si Malin itu tetap tidak mau teman-teman, dia tetap malu. Istrinya bertanya, siapa itu Kakanda? Langsung Malin bilang, saya tidak tahu. Ibuku orang kaya, aku anak orang kaya di daerah sini. Mana mungkin aku punya ibu seperti dia? Nah, di situ tetangganya Malin membantu ibunya Malin berdiri dari tersungkur tadi di pasir. Kasihan kan? Ibunya Malin menangis meratap di situ. Ya Allah, kenapa anakku sekarang begini? Nah, dengan sombongnya Malin itu menghujat ibunya. Dia tidak mau mengakui ibunya yang miskin karena malu teman-teman ya. Nah, disitulah ibunya sudah sakit, hatinya merasa nelangsa, dia merasa sakit karena kenapa anak yang dilahirkan sekarang seperti ini. Nah, akhirnya dengan sakit hati, menangis berurai air mata, ibunya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, kenapa anakku seperti ini sekarang? Kenapa hati anakku keras seperti batu? Dibilang itu. Langsung ibunya berdoa kan, ya Tuhan, hukumlah anakku si Malin karena hatinya keras seperti batu ini, tidak mengakuiku sebagai ibunya. Nah, doa ibu itu dijabah loh teman-teman sama Tuhan. Nah, makanya teman-teman juga harus hati-hati. Doa ibu Malin pun dikabulkan. Seketika langsung langit berubah menjadi gelap. Langit gelap, banyak petir, ada kilat. Lalu turun hujan yang sangat lebat teman-teman. Seketika itu juga apa yang terjadi? Tubuh Malin itu tersungkur. Nah, dia seperti orang yang sedang bersujud dia di tanah. Tersungkur dan dari kakinya dia mengeras menjadi batu. Ke atas ke badannya langsung dia semuanya mengeras menjadi batu. Tinggal kepalanya aja si
Si Malin masih bilang sama ibunya, Ibu, maafkan aku ibu. Aku telah salah ibu, aku berdosa dengan ibu. Tetapi semuanya sudah terlambat. Nah, Ibu Malin sudah terlanjur sakit hatinya. Dan semuanya tubuhnya Malin sudah membatu, kecuali kepalanya. Karena sudah terlambat, akhirnya Tuhan membuat semua tubuh Malin menjadi batu. Jadi Malin menjadi batu dengan keadaan seperti bersujud, teman-teman ya. Nah, disitulah ibunya Malin itu kecewa, juga sedih karena bagaimanapun Malin itu anaknya. Dia menangis terseduh-seduh ibunya di situ. Nah, kurang lebih cerita Malin Kundang itu seperti itu, Kak. Berarti Malin Kundang itu anak yang penurut apa anak yang seperti apa? Tidak nurut, teman-teman. Jadi Malin Kundang itu anak yang durhaka kepada ibunya. Nah, yang bisa dipetik dari cerita ini berarti yang pertama, kita teman-teman tidak boleh berani kepada kedua orang tua. Harus nurut mengikuti apa yang dikatakan sama orang tua ya, selama orang tuanya memberi contoh atau menyuruh pada hal-hal yang baik. Tapi kalau orang tuanya nyuruh hal-hal yang buruk, teman-teman juga tidak boleh mengikuti ya. Kakak juga ya. Kalau ibu bilang yang jelek-jelek, kakak tidak berhak untuk mengikuti. Jadi ingat teman-teman, kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua. Tidak boleh berani, nanti jadi seperti Malin Kundang, anak yang durhaka. Kalau durhaka nanti masuk ke dalam neraka ya. Itulah cerita Malin Kundang untuk kali ini ya, teman-teman. Teman-teman harus di rumah, harus semangat ya. Teman-teman, karena di sana di luar tuh masih ada banyak virus COVID-19, daripada nanti tertular kan kasihan. Jadi mendingan dengerin cerita-cerita Bunda selanjutnya atau daily Suga Family yang lainnya, biar nanti teman-teman tidak bosan. Oke? Yang terakhir jangan lupa apa Kak? Di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga dipencet loncengnya ya teman-teman. Oke, untuk mendukung channel kita biar nanti Bunda dan Kakak Arkan semangat lagi untuk berkarya. Oke? Terima kasih. Dadah.